Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada mata kuliah ini akan diampu oleh Pak Dr. Randus Hari Karyono, BA, SPD, MPD. Beliau merupakan dosen program studi teknologi pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Hasanuta Galung, NIM 2100201115, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Teknologi Pendidikan, Universitas Adibuana, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Endah Winarsi, NIM 2100200098, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Teknologi Pendidikan, Universitas Adibuana, Surabaya. Baik, pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang motivasi dan proses pembelajaran. Pengertian motivasi. Kata motivasi diambil dari bahasa Latin, movere, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Macam-macam motivasi. Motivasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi yang berasal dari diri seseorang. Motivasi jenis ini seringkali disebut dengan istilah motivasi intrinsik. Misalnya, seorang siswa tanpa disuruh oleh siapapun, setiap malam membaca buku pelajaran yang esok akan dipelajarinya. Yang kedua, motivasi dari luar, yang berupaya untuk pembentukan diri dari orang lain. Misalnya, seorang siswa yang biasanya kurang rajin belajar, kemudian karena motivasi dari temannya, dia menjadi akan lebih rajin belajar lagi karena ada motivasi dari teman atau dari luar. Kemudian, motivasi dalam pembelajaran di kelas. Cara meningkatkan motivasi dalam pembelajaran di kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Nah, cara ini meningkatkan motivasi cara belajar siswa dengan meragamkan metode pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kebosanan siswa saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Jadi, siswa tidak akan merasa cepat bosan karena metode atau pembelajaran yang sangat menarik. Kemudian yang kedua, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Nah, di sini keaktifan siswa bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Nah, di sini cara meningkatkan motivasi belajar siswa melalui media. Siswa bisa mendapatkan hal baru yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Nah, yang keempat, menciptakan kompetisi. Kompetisi atau persaingan yang terjadi selama pembelajaran ternyata menunjukkan motivasi tersendiri bagi siswa. Melalui kompetisi, mereka akan saling buktikan bahwa mereka yang terbaik. Agar menjadi yang terbaik, siswa dituntut untuk belajar lebih keras lagi. Kemudian yang kelima, mengadakan evaluasi secara berkala. Nah, di sini jika evaluasi selalu menunjukkan hasil yang baik, maka bisa disimpulkan bahwa sebagian besar siswa memiliki motivasi yang cukup besar. Contohnya dengan membuat penilaian tentang aktivitas siswa, misalnya tugas atau kuis. Kemudian, sampaikan motivasi secara langsung. Salah satu cara meningkatkan motivasi siswa adalah dengan memberikan kepada siswa motivasi. Pada poin-poin sebelumnya, motivasi yang sudah diberikan tidak langsung. Nah, ternyata siswa diberikan motivasi secara langsung akan lebih baik melalui kisah-kisah atau tokoh-tokoh lainnya. Nah, saat mendengar kesuksesan orang lain, tak jarang mereka akan termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Alhasil mereka akan lebih giat belajar setiap hari. Kemudian yang ketujuh,
adalah dermawan akan pujian. Nah, pujian yang kita ucapkan bisa memberi sentuhan positif secara verbal. Melalui pujian, seseorang akan merasakan dihargai. Begitu juga dengan para peserta didik. Dengan demikian, siswa tersebut akan terus termotivasi untuk menjadi yang terbaik di hadapan gurunya. Untuk siswa yang tidak menyukai pujian, guru bisa menyiasati dengan reward yang lain. Demikian yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Bu Endah. Terima kasih Mr. Hasan. Salam sejahtera untuk Bapak Dr. Hari Karyono MPD. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang proses pembelajaran untuk mengembangkan motivasi belajar subjek didik. Menurut Sardiman, proses pembelajaran akan mencapai keberhasilan apabila siswa memiliki motivasi belajar yang baik. Guru sebagai pendidik dan motivator harus memotivasi siswa untuk belajar demi tercapainya tujuan dan tingkah laku yang diinginkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Siswa yang memiliki motivasi yang bagus, tentu dia akan tekun menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan, tidak mudah menyerah ketika mendapatkan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap macam-macam subjek, bisa politik, ekonomi, sosial, budaya, tidak memilih-milih, tetapi memiliki banyak minat terhadap beberapa aspek. Lebih senang bekerja mandiri, artinya tidak mudah tergantung, bekerja secara mandiri. Tidak cepat bosan pada tugas-tugas rutinitas. Dapat mempertahankan pendapatnya karena mengetahui mana hal yang baik dan mana yang salah. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya, serta senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal yang diberikan. Berikutnya tentang pengembangan motivasi subjek didik melalui latihan motivasi diri. Pengembangan motivasi belajar anak didik dapat dilakukan secara langsung oleh guru, tapi dapat juga dilakukan langsung oleh siswa itu sendiri dengan menggunakan model latihan motivasi diri. Ada beberapa peranan penting dari motivasi dalam belajar dan pembelajaran, antara lain yaitu menentukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai penguat belajar. Yang kedua, memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai. Ketika siswa tahu tujuan yang hendak dicapai, tentu motivasi dari dirinya sendiri akan timbul. Yang ketiga, menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar. Dan yang keempat adalah menentukan ketekunan belajar. Berikutnya adalah mengembangkan motivasi belajar dengan menggunakan model latihan motivasi diri. Terdapat 6 macam kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa, yaitu yang pertama, mengembangkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang terdapat dari diri sendiri. Ketika dia memiliki motivasi sendiri, tentu tidak mudah menyerah. Ketika dia belajar, dia akan terus memiliki keinginan tahuan yang tinggi. Yang kedua, membantu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik sangat penting untuk motivasi siswa dalam belajar. Bisa dari keluarganya ataupun fasilitas yang dia punya. Dengan adanya motivasi dari pihak luar, tentu motivasi diri juga akan menjadi lebih lagi di dalam belajar. Yang ketiga, mendeskripsikan kegiatan. Siswa sudah mengetahui kegiatan apa yang akan dilakukan dan mengetahui tujuan yang akan dicapai. Tentu ini juga akan menjadi cara untuk siswa memotivasi diri dalam belajar. Berikutnya adalah memantau dan mendeskripsikan kemajuan kegiatan. Dengan demikian, siswa tahu sampai di mana proses belajar yang sedang dicapai. Berikutnya adalah memilih mentor. Mentor sangat diperlukan untuk siswa yang tidak hanya siswa yang kesulitan dalam belajar, tetapi untuk siswa yang mungkin sudah bisa belajar dengan mandiri, mentor juga dibutuhkan. Mentor yang baik adalah mentor yang bisa mengetahui siswa, tujuan siswa, cara belajar siswa, dan mentor yang bisa dipercaya oleh siswa. Oleh karena itu, guru sebagai mentor tentu harus mempersiapkan diri dengan baik ketika menjadi seorang mentor bagi siswa-siswanya. Berikutnya adalah membuat kesimpulan. Siswa bisa menggunakan latihan motivasi diri dengan membuat kesimpulan setiap pembelajaran yang dia terima. Dengan membuat kesimpulan, dia akan tahu sampai di mana dia belajar dan apakah tujuan yang ingin dicapai sudah berhasil.
dia akan bisa mengukurnya dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Winston Churchill, keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Sebagai guru, kita harus menjadi motivator yang baik buat siswa-siswi kita, sehingga siswa-siswi kita memiliki motivasi yang baik, punya motivasi yang benar di dalam belajar. Oleh karena itu, akan lebih baik ketika ada kedekatan antara siswa dan guru, sehingga bisa saling mempengaruhi untuk hal-hal yang baik. Dan sebagai guru, mari kita membangun diri supaya bisa memotivasi siswa di dalam belajar dan mendapatkan materi-materi yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Di sini adalah materi dari kami, dari kelompok Surabaya 1. Semoga bisa memberkati kita semua.